Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi sebesar 1,19%. Dengan total market cap mencapai di 1,65 triliun US dollars. Dengan Bitcoin dominasi nggak kemana-mana ternyata ya, 0%. Jadi nggak naik, nggak turun. Dan juga untuk volume diturun sebesar 14,84%. Nah, pada hari ini DCWT hanya akan ada satu saja karena ya ini New Year's Eve ya. Jadi gue juga ada lah ya liburan sedikit ya. Jadi sekali lagi untuk hari ini DCWT kita gabungkan ya. Jadi nggak ada sesi kedua. Kita akan langsung bahas juga beberapa alts. Oke, untuk Bitcoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,11% dalam 24 jam terakhir yang membuat dia ada di angka 42.200-an. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi lagi sebesar 0,57% yang sekarang trading di angka 2.292. Lalu untuk BNB dia terjadi peningkatan yang lumayan sebesar 0,5%-an lah kalau kita bulatkan, dan sekarang trading di angka 317,99. Sementara untuk Solana, nah ini lengser ya. Solana ini tadinya dari nomor 4 sekarang jadi nomor 5 karena dia drop sebesar 4,19% dalam 24 jam terakhir yang membuat dia sekarang trading di angka 101,58. XRP terkoreksi sedikit, yang mungkin cukup signifikan lagi adalah AVAX dan Cardano ya. Cardano 1,5% dan AVAX terkoreksi sebesar nyaris 2%-an ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang kita sudah aktif di X atau di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow ya. Ada di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance ya. Bentuknya bisa analisa, news dan juga memes ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke ekonomi kalender sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Ini hari Minggu. Jadi hari Minggu seperti biasa ya, datanya nggak ada yang terlalu ekstrim penting. Kita akan langsung loncat aja ke besok hari Senin nih. Kita coba cek ada yang penting atau enggak. Dan besok tanggal 1 Januari, nggak kerasa ya, udah setahun lagi ya. Dan bisa dibilang tahun kemarin itu adalah suatu tahun yang cukup amazing buat kripto ya. Walaupun banyak orang yang merasa bahwa itu bull trap, tetapi ternyata terus meningkat ya. Itu dia pentingnya kenapa kita harus terus melakukan akumulasi. Oke, kita bisa lihat di sini dari US nggak ada yang terlalu penting, masih Christmas spirit, masih holiday spirit ya, bukan cuma Christmas. Jadi nanti mungkin kita akan lihat lagi besok ya, hari Selasanya ada apa. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Dan news ini datang dari US, di mana kita tahu Sam Bankman-Fried, yaitu mantan CEO dari FTX yang kita tahu dia lagi sedang kena trial, ya sedang di pengadilan. Nah, ada hal yang cukup aneh ya, di mana sekarang ada beberapa prosecutor US yang menyatakan ini in strong public interest bahwa resolusi dari case si SBF ini nggak dibawa ke trial kedua ya. Nah, ini cukup unik. Kenapa? Karena trial pertama ini membahas mengenai fraud dan lain-lain lah, di mana prosecutors mengaccuse dia meloot 8 miliar US dollars dari FTX customer. Jadi intinya dia pakai duit nasabah. Tetapi menurut prosecutor dari US ini, dia menyatakan ini JPU lah, kalau Indonesia mungkin jaksa penuntut umum lah. Nah, dia menyatakan bahwa yang trial kedua nggak perlu. Nah, trial kedua ini simpelnya adalah ada 6 additional charges. Seperti apa? Seperti ada campaign finance violation, ada conspiracy to commit bribery, dan juga lain-lain. Nah, kalau gue mungkin akan highlight di dua nih ya. Campaign finance violation. Nah, seperti yang kita tahu, SBF ini nyumbang banyak ke political party, terutama ke Demokrat ya, yang sedang berkuasa sekarang nih. Bisa dibilang itu adalah partinya Joe Biden ya. Dan juga conspiracy to commit bribery. Nah, jangan-jangan ini tidak dibawa ke tahap keduanya atau trial keduanya karena takut kebawa nama-nama para politician nih, jangan-jangan ya. Ya, memang luar biasa ya. Seperti yang kita tahu, SBF ini memang dulunya adalah seorang pendukung Demokrat yang cukup kuat ya. Itu juga mungkin alasannya kenapa dia tidak disentuh dulu. Nah, tiba-tiba hancur gara-gara
si CZ. Nah, mungkin CZ juga jadi sedikit ditembak sekarang ya. I don't know ya. Masih masuknya teori konspirasi tapi aneh ya. Dia tiba-tiba diputuskan untuk tidak dilanjutkan ke trial kedua, di mana trial kedua ini ngomongin soal campaign finance violations dan juga konspirasi to commit bribery ya. Nah, apa namanya kalau kita di sini ya. Jadi untuk santasnya sendiri itu si SBF ini sekarang sudah bisa serve decades ya, bisa dekade ya, gila juga lumayan lama ya. Dan juga kalau kita lihat di sini dia testify bahwa dia ada kesalahan saat running FTX tapi tidak ada rencana sebenarnya untuk men-steal customer funds. Ya, tapi intinya kalau menurut gue dari situ sih pasti salah lah ya. Karena dia ngambil dana dari Alameda Research yang harusnya dia nggak bisa tarik dana. Nah, tapi lagi-lagi bagian ininya aneh menurut gue ya. Kenapa? Especially di bagian bribery ya. Bribery itu dia apa namanya? Dia menyuap ya, bagian untuk menyuap dan juga untuk finance violation atau campaign finance violation itu nggak dilanjutin ya. Mungkin ini adalah in the best interest ya atau strong public interest untuk para politician biar nggak ketahuan ya dapat dana dari si SBF. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Ini gue cuma mau tunjukin hal yang simpel banget ya. Tunjukin bahwa pada faktanya kustodian dari berbagai macam Bitcoin spot ETF adalah apa? Coinbase. Ya, kita bisa di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari si BlackRock ya, dari ARK Invest, terus juga dari Grayscale, ini Coinbase semua. Nah, jadi ya mungkin ada alasannya kenapa seperti Kraken, ada seperti Binance, itu semua ditembak dalam tanda kutip di US ya karena mereka pengen supaya Coinbase yang menjadi apa ya mungkin apa ya menjadi satu-satunya atau mungkin hanya satu dari beberapa yang survive di US ya karena Gemini bisa dibilang juga sedikit diganggu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya ini ya, masih belum sampai di tes KM 20 juga, tetapi membuat suatu bullish spinning top ya. Ini membuktikan bahwa ada kegalauan di market nih. Bingung mau lanjut ke atas atau mau ke bawah begitu ya. Nah, jadi untuk sekarang PR dari Bitcoin jelas yaitu adalah bertahan di atas dari 41.204 di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya sendiri Bitcoin harapannya adalah dia bertahan setinggi mungkin di sini sampai bull support man menjemput. Kalau sampai jebol dan turun ke bawah, harapannya jangan sampai tembus weekly close di bawah dari sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya, dia sedikit menguat yang terakhir. Nah, ini sekarang udah market close, kita tunggu sampai besok. Semoga besok itu dia bisa lanjut lagi membuat lower low ya. Itu kurang lebih harapan gue untuk makronya pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini.
Oke, dan seperti biasa kita mulai dulu dari Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya secara posisi spot, berarti tinggal tersisa di buy limit ketiga yaitu di angka 41.204 ya. Itu sekali lagi untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 41.204. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di 41.204 kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia retest pertama nih ke angka 2317,9 sebagai resisten ya. Nah, kemarin kan jebol, ini mulai menjadi resisten lagi. Jadi untuk posisi spot sendiri tinggal tersisa di MA20 ya, yaitu buy limit ketiga, tepatnya di angka 2263,7. Sementara untuk posisi futuresnya, kita sudah bisa di sini retest pertama sudah terjadi. Apabila hari ini terjadi retest kedua di 2317,9, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2317,9. Selanjutnya kita akan geser ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini ya, dia kondisinya mirip-mirip seperti Ethereum, di mana dia mulai retest ke resisten ya. Untuk posisi spotnya, tapi cukup jauh sih ya. Untuk posisi spot Polkadot masih banyak. Buy limit pertama tembus, buy limit kedua masih utuh di MA20 di $7 lebih 85 sen, dan buy limit ketiga di $7 lebih 63 sen. Itu untuk posisi spot di Polkadot ya. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama, apabila hari ini terjadi retest kedua di $8 lebih 44 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $8 lebih 44 sen. Selanjutnya kita geser ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini kemarin lusa itu ke reject di 40,77. Hari ini nyaris retest ke buy limit terakhir ya. Jadi untuk AVAX ini tinggal tersisa secara spot adalah di 38,10 ya. Sementara untuk posisi futuresnya kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua ya. Nggak terjadi retest kedua berarti kita nggak dapat posisi short ya. Jadi untuk sekarang yang mungkin lebih dekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 38,10 sebagai support ya. Nah, target TP-nya di angka 40,77. Selanjutnya lagi kita masuk ke Matic, ini yang terakhir ya. Untuk Matic kita bisa lihat dia lanjut koreksi dan sepertinya sudah semakin mendekat ke struktur 92 sen ya. Nah, untuk posisi spotnya ini gila juga ya untuk Matic ya. Ini adalah buy limit pertama. Jadi buy limit pertama di 92 sen, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di MA50 ya. Itu untuk posisi spot di Matic. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 92 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $1 lebih 4 sen. Sementara untuk posisi shortnya masih cukup jauh, jadi kita skip dulu aja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan juga ya nanti ya mungkin selamat nyaris hari tahun baru begitu ya, karena besok nggak kerasa udah 1 Januari. Semoga tahun depan kita bisa jauh lebih profitable lagi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.